Ustaz Abdul Somad bertanya kepada jamaahnya UAS, andai kita hidup pada zaman Firaun, kira-kira kita jadi pengikut siapa, Firaun atau Nabi Musa? Jamaah Musa, jawab jamaah DGN kompak. UAS, yakin jamaah, yakin UAS, tapi yang membangun kota Mesir Firaun, yang bangun infrastruktur juga dia, yang bangun piramida Firaun, yang paling kaya Firaun, yang punya bala tentara banyak dan kuat Firaun, yang punya banyak pengikut Firaun, yang bisa memberi perlindungan dan jaminan Firaun, yang berkuasa Firaun, yang bisa menyediakan makanan dan minuman Firaun, yang bisa adakan hiburan Firaun, yang bisa buat pusat perbelanjaan Firaun. Bahkan jika teknologinya sudah ada, mungkin kartu Mesir sehat dan kartu Mesir pintar juga dibuatnya. Sementara Nabi Musa, siapa dia? Hanya seorang penggembala kambing. Bicara saja tidak fasih alias cadel, akibat pernah memakan bara api di waktu bayi. Hanya memiliki sebatang tongkat butut, masih yakin mau ikut Nabi Musa? Tanya UAS sekali lagi. Jamaah terdiam. UAS, kerjaan Nabi Musa hanya sebagai penjaga kambing, tiba-tiba mau mengajak kita menyeberangi lautan, tanpa memakai sampan, tanpa perahu, tanpa kapal. Apakah yakin kita mau ikut Nabi Musa? Tak satu pun jamaah berani menjawab, semua tertunduk, diam 1000 bahasa. UAS, betapa sesungguhnya manusia zaman Firaun dan zaman sekarang, tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ini, mayoritas semua tergila-gila pada harta, wanita, pangkat, jabatan, pujian, rayuan. Allah, cinta keduniawian. Sungguh, Firaun itu akan tetap ada hingga akhir zaman. Hanya saja berubah wajah dan bentuknya, juga namanya. Namun secara hakikat dia akan terus ada. Sebab sejarah akan berulang, dan kita harus tetap yakin seyakinnya bismillah Firaun dikalahkan oleh Musa karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang akan terpilih itu sudah menjadi takdir, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tetapi Allah akan mencatat di mana kita berpihak. Belajarlah dari cicak dan burung pipit. Dahulu saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, datanglah burung pipit yang bolak-balik mengambil air dan meneteskan air itu di atas api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Cicak yang melihatnya tertawa, "Hai pipit, bodohnya yang kau lakukan itu. Paruhmu yang kecil hanya bisa menghasilkan beberapa tetes air saja, mana mungkin bisa memadamkan api itu?" Burung pipit pun menjawab, "Wahai cicak, memang tak mungkinlah aku bisa memadamkan api yang besar itu, tapi aku tak mau jika Allah melihatku diam saja saat sesuatu yang Allah cintai dizalimi. Allah tak akan melihat hasilnya apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak, tetapi Allah akan melihat di mana aku berpihak." Cicak terus tertawa, dan sambil menjulurkan lidahnya ia berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam agar cepat membesar. Memang tiupan cicak tak ada artinya tak menambah besar api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah melihat di mana cicak berpihak. Hikayat ini terjadi sekarang, dan akan terus berulang saat Al-Quran dinistakan, aktivitas maksiat dianggap wajar, aurat dipermainkan, suara azan dipermasalahkan, bendera tauhid dibakar dan pembela agama dikriminalisasi. Aku bertanya padamu sahabat, di manakah kau berpihak? Memang, pilihanmu tak akan mengubah sedikit pun takdir Allah, tapi Allah akan mencatat di mana kau berpihak. Berada di barisan mana dirimu, apa siapa yang kamu bela, apa yang kamu perjuangkan? Ingat-ingat, seluruh aktivitasmu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Renungkanlah sejenak saudara muslimku, semoga Allah menyatukan kita kelak di surganya. Amin.